Kita ini harus menghormati keanekaragaman. Alhamdulillah Indonesia ini ono Jawa, ono Sunda, ono Madura, Batak, Dayak, Melayu, Bugis, Ambon, itu semua Indonesia. Kita harus menerima kenyataan itu. Kita harus menghormati orang Jawa hormat terhadap Sunda, Sunda menghormati Madura, Madura hormat terhadap Dayak, Dayak menghormati Madura, Melayu, Bugis, Ambon. Itulah bangsa kita. Namanya semangat pluralis. Walaupun Majelis Ulama mengatakan pluralisme itu haram, ya nggak apa-apa, fatwa itu nggak mengikat. Boleh-boleh saja fatwa, tapi tidak mengikat. Paham betul? Fatwa Majelis Ulama katanya pluralisme itu haram. Wong pluralisme itu bangsa kita sangat plural kok. Bukan Indonesia kalau tanpa Islam. Nek ora ono agama Islam dudu Indonesia. Bukan Indonesia kalau tanpa Katolik. Wong Indonesia ini mesti ono Katoliknya kok. Tiga orang Portugis yang bawa Katolik ke sini adalah Portugis. Setelah Vasco da Gama berhasil menginjakkan kakinya di kota Calicut, India. Tidak Indonesia, bukan Indonesia ini orang Kristen. Bukan Indonesia kalau nggak ada Buddha. Bukan Indonesia kalau tidak ada Hindu. Bukan Indonesia kalau tidak ada Konghucu. Wong Cina sing biyen teko rene. Yang ketiga, ruhut ta'addudiyah. Apa? Semangat pluralis. Kita ini harus menghormati keanekaragaman. Alhamdulillah Indonesia ini ono Jawa, ono Sunda, ono Madura, Batak, Dayak, Melayu, Bugis, Ambon, itu semua Indonesia. Kita harus menerima kenyataan itu. Kita harus menghormati. Orang Jawa hormat terhadap Sunda, Sunda menghormati Madura, Madura hormat terhadap Dayak, Dayak menghormati Madura, Melayu, Bugis, Ambon. Itulah bangsa kita. Namanya semangat pluralis. Walaupun Majelis Ulama mengatakan pluralisme itu haram, ya nggak apa-apa, fatwa itu nggak mengikat. Boleh-boleh saja fatwa, tapi tidak mengikat. Paham betul? Fatwa Majelis Ulama katanya pluralisme itu haram. Wong pluralisme itu bangsa kita sangat plural kok. Bukan Indonesia kalau tanpa Islam. Nek ora ono agama Islam dudu Indonesia. Bukan Indonesia kalau tanpa Katolik. Wong Indonesia ini mesti ono Katoliknya kok. Tiga orang Portugis yang bawa Katolik ke sini adalah Portugis. Setelah Vasco da Gama berhasil menginjakkan kakinya di kota Calicut, India. Tidak Indonesia, bukan Indonesia ini orang Kristen. Bukan Indonesia kalau nggak ada Buddha. Bukan Indonesia kalau tidak ada Hindu. Bukan Indonesia kalau tidak ada Konghucu. Wong Cina sing biyen teko rene. Cina dulu, utusan Cina dibunuh, diiris kupingnya kalih Raja Singosari Kertanegara. Kemudian akan balas dendam, beberapa pasukan ribuan datang. Kerajaan Singosarinya sudah dikalahkan oleh Doho Kediri. Sawise sing arep diwales ora ono, ketemu karo Raden Wijaya. Kamu sudah datang ke sini mau balas Kertanegara Singosari, saiki wis ora ono, wis kalah karo Doho Kediri. Ya wis ayo sing diserang Doho ayo. Sing diperangi Doho ayo, ya wis ayo. Doho diserang oleh Raden Wijaya, dibantu oleh Cina, Doho kalah, muncullah kerajaan Majapahit. Asal Majapahit. Jadi tanpa Cina tidak ada Majapahit. Tanpa bantuan Cina tidak ada Majapahit. Tanpa Majapahit tidak ada Republik Indonesia. Itu loh. Kemudian datang lagi Cina dipimpin oleh Admiral Ahmad Mazenghe atau Sampokong Cheng Ho, datang ke Semarang dengan 35 perahu kapal, separuh beragama Islam, separuh beragama Konghucu. Ahmad Mazenghe sendiri Islam. Itulah yang membangun kota Semarang, Ahmad Sampokong itu. Jadi masalah agama yang sudah ada ini, itulah kekayaan kita, itulah kebanggaan bangsa Indonesia. Di Indonesia ini ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Itulah Indonesia semuanya. Aneka ragam, banyak tapi satu, satu tapi banyak. Itulah Indonesia. Oleh karena itu ruhut ta'addudiyah harus kita tingkatkan lagi. Yang terakhir, Nahdlatul Ulama dari dulu, sekarang dan seterusnya akan selalu mempertahankan semangat, memperjuangkan semangat
ruhul insaniyah, spirit of humanis, semangat kemanusiaan. Sekarang ini kita lagi apa? Lagi terkena self alienation. Kita lagi lupa diri kita sendiri. Coba kejadian di mana-mana yang tidak masuk akal. Ada perwira angkatan laut membunuh istrinya dan membunuh hakim di tengah-tengah pengadilan di Surabaya. Luar biasa itu. Seorang kerusakan itu luar biasa. Perwira angkatan laut kolonel mateni bojone karo mateni hakim di tengah-tengah siang bolong nang ngarepe wong akeh ning gedung pengadilan. Wis luar biasa tuh iku. Sakpole rusaknya bangsa ini. Ada anak berkosa anaknya sendiri, ada bapak berkosa anaknya, ada ibu mateni anaknya. Luar biasa itu. Ini namanya bangsa lagi kena self alienation, nisyanun nafas, melupakan dirinya akibat nisyanullah, melupakan Tuhan. Kita ini lagi fi qulubina marad, dalam hati kita ada penyakit kita ini lagi. Mudah-mudahan batang orang, mudah-mudahan. Tapi secara umum begitulah keadaannya. Kita ini lagi erosi kapital sosial, kebangkrutan tatanan masyarakat. Bukan hanya bangkrut ekonomi moneter, itu ya. Yang lebih paling mengerikan, yang paling mengkhawatirkan adalah kebangkrutan sistem sosial. Itu yang lagi mengerikan, erosi kapital sosial. Disinilah peranannya para kiai pesantren, peranannya para ustadz, Nahdlatul Ulama, ini peranannya dibutuhkan agar membangun kembali tatanan masyarakat yang baik, tatanan masyarakat yang punya sistem, tatanan masyarakat yang punya aturan. Tidak mudah orang melanggar aturan. Pilkada bentrok, bagi-bagi duit 300 bentrok, main bola bentrok, apa maneh? Apalagi yang bentrok? Gelut kabeh. Ono main bola gelut, ono pilihan bupati gelut, ono bagi-bagi BLT 300.000 gelut. Dirinya lupa dengan sistem yang ada, lupa dengan aturan, hukum, undang-undang, lupa dengan adab sopan santun, lupa semua itu. Namanya self alienation, nisyanun nafas. Dan siapa yang bisa memperbaiki ini? Insya Allah NU bisa memperbaiki. Tenanan nih, bukan bual. NU bisa memperbaiki. Oleh karena itu, dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, di masa-masa krisis, Nahdlatul Ulama sangat penting artinya bagi bangsa. Tapi nek wis aman tentrem biasanya ditinggal, ya itu biasanya. Tapi ojo mana-mana iki, sing wis ngarep teko ojo gelem ditinggal. Ya, karena NU itu luar biasa, tapi biasa di luar. Nek ono mobil mogok dijak dorong nek wis melayu ditinggal. Mending nek ditinggal didoni pisan. Kon mateni PKI NU nang ngarep NU itu. Ya nak tentara ngawal tok nang pinggir nang iringan. Tapi boso wis menang NU malah ditinggal. Zaman Orde Baru itu. Sekarang sudah reformasi, sekarang sudah marhalatul intiqal, marhalatul islah, era reformasi, era kita ingin membangun bangsa dengan semua komponen yang ada, tidak ada diskriminasi. Kalau dulu ada anak emas Golkar, yang lainnya anak tiri, sekarang sampai seterusnya semuanya bangsa, anak bangsa semua. Tidak ada anak emas, tidak ada anak tiri, nggak PDI, nggak PKB, nggak P3, sama semuanya anak bangsa Indonesia. Kalau kita mau maju ke depan, tidak boleh ada anak emas, tidak boleh ada yang diistimewakan. Hukum sama, fasilitas sama, hak dan kewajiban yang sama. Itu namanya bahasa Arabnya marhalatul islah, marhalatul intiqal namanya bahasa Arabnya. Oleh karena itu kita dukung pemerintah selama pemerintah menegakkan hukum. KKN diberantas. Pak Kapolri Pak Sutanto aslinya orang Comal mana? Sana. Aslinya orang Comal. Saya kenal sekali. Beliau punya tekad betul. Apapun risikonya ingin memberantas KKN, memberantas narkoba, obat-obatan, dan memberantas pelacuran, kerusakan yang ada di perjudian yang ada di bangsa ini. Insya Allah tanggal 27 Senin nanti akan ada seminar internasional antara PBNU dengan Colombo Plan yang biayai PBB, internasional memberantas narkoba di Hotel Saripan Pasifik. Nanti pesertanya 200 orang dari seluruh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, cabang-cabang 1 orang. Jangan banyak-banyak. Kalau 2 orang boleh, tapi yang satu biaya sendiri. Yang satu hotel dijamin, bahkan ada uang sakunya sehari $25 sehari. Jadi kalau 3 hari $75. Itu di Hotel Sari Pasifik. PBNU mengadakan seminar tentang bahaya dan
bagaimana memberantas, mengatasi, menanggulangi, mencegah bahaya drug, obat-obatan termasuk narkoba. Wah, itu pemerintah seneng banget, sudah seminar internasional nggak biayain, ini biayain dari PBB ini, dari Colombo Plan namanya. Pemerintah seneng, ini duwe gawe mboten badhe nyuwun bantuan, dukun iki pengajian iki nyuwun bantuan mboten. Alhamdulillah, yang saya harap NU bisa mandiri, jangan menjadi tukang minta, jangan menjadi tukang ngemis, tapi dikasih mau gitu loh. Jangan gampang-gampang mau rapat sumbangan, mau pertemuan sumbangan. Kalau besar, kalau besar anggaran sampai 100 juta baru bikin proposal Pak Bupati bantu. Kalau hanya 10 juta, 20 juta mau minta sumbangan, nggak usah, cari sendiri saja supaya kita mandiri. Itu kita ambil pelajaran supaya kita mandiri, bisa mengolah dirinya sendiri. Kecuali ada agenda yang besar baru kita minta bantuan masyarakat. Pesantren juga jangan minta bantuan, jalan dewe, jalan-jalan, nggak usah proposal ke Pak Bupati pesantren, jalan-jalan saya jamin. Kecuali akan bangun masjid sampai 500 juta baru kita minta bantuan kemana-mana. Hanya bikin rong budaan paling 20 juta itu bantuan, cengeng banget. Potongannya batang, potongannya kira-kira gitu. Cukup semanten mawon, mudah-mudahan wonten manfaatipun. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu yahfazkum jami'an. Wallahu syukurakum thoriq. Nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.